Ko hayati nan ado dalam romanan sedang ambubek ko. Wajahnya sarupo juang kau. Senantiasa rancak. Dikala tersentuh ramang cahaya lampu. Film drama biografi Buya Hamka mulai tayang 19 April 2023. Film yang dibagi menjadi 3 volume ini disutradarai oleh Fajar Bustomi, dibintangi oleh Vino G. Bastian sebagai Hamka, dan Laudia Cynthia Bella sebagai Siti Raham, istri Hamka. Bagi kamu yang akan menonton filmnya, atau yang sudah menonton filmnya, dan ingin mengenal sosok Buya Hamka lebih jauh, berikut ini profil singkat Buya Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang populer dengan nama pena Hamka, adalah seorang ulama, sastrawan, sejarawan, dan politikus Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Tanah Sirah, yang kini masuk wilayah Nagari Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia merupakan putra dari seorang ulama terkemuka di daerahnya dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat taat agama. Ayah Hamka yang dikenal dengan julukannya Haji Rasul, adalah pendiri Sumatera Tawalib, sekolah Islam modern pertama di Indonesia. Namun alih-alih menyelesaikan pendidikannya di Tawalib, Hamka malah merantau ke Jawa pada umur 16 tahun. Selang setahun, ia pun pulang ingin membesarkan Muhammadiyah di Padang Panjang. Pengalaman ditolak sebagai guru di sekolah milik Muhammadiyah karena tak memiliki ijazah dan kemampuan berbahasa Arabnya yang terbatas, mendorong Hamka yang saat itu berumur 19 tahun untuk pergi ke Mekah sendirian di tahun 1927 dengan menumpang kapal. Lewat bahasa Arab yang dipelajarinya, Hamka mendalami sejarah Islam dan sastra secara otodidak. Setelah bertemu Haji Agus Salim, salah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, Hamka memutuskan pulang ke Indonesia dan kemudian bekerja sebagai wartawan sambil menjadi guru agama di Delhi, Sumatera Utara. Setelah dibujuk berkali-kali, Hamka akhirnya pulang menemui ayahnya di Sumatera Barat, dan menerima permintaan ayahnya untuk menikah dengan Siti Raham pada 1929. Di Sumatera Barat itu pula Hamka menerbitkan romannya yang pertama dengan judul Si Sabariyah, disusul dengan terbitnya Kisah Laila Majnun. Kesuksesan romannya membangkitkan semangat Hamka untuk berdakwah melalui tulisan, dengan memasukkan nilai-nilai agama ke dalam kisah-kisah yang ditulisnya. Hamka yang aktif mengurus dan mengajar di Sekolah Tabligh School Muhammadiyah Padang Panjang dianggap memiliki cara mengajar yang baru, sehingga pelajarannya digemari banyak orang. Karena aktif mengikuti Kongres Nasional Muhammadiyah yang tiap tahun diadakan di kota berbeda, dan karena pidatonya yang memukau banyak orang dalam kongres, Hamka kemudian dipercaya untuk mempersiapkan Kongres Muhammadiyah di Makassar. Selama di Makassar, Hamka sempat menerbitkan beberapa majalah, dan mendirikan Tabligh School yang menawarkan pendidikan modern bagi masyarakat. Pada tahun 1934, Hamka kembali ke Padang untuk memperbarui sekolah yang sempat ditinggalkannya. Hamka kemudian kembali ke Medan pada tahun 1936 dan memimpin Pedoman Masyarakat, sebuah majalah keagamaan yang terbit di Medan dan kemudian menyebar ke seluruh Nusantara pada masa penjajahan Belanda di awal abad ke-20. Lewat tulisan-tulisannya, nama Hamka melambung sebagai sastrawan. Sebagai seorang ulama dan penulis, Buya Hamka memiliki banyak pengaruh dalam dunia pendidikan dan agama di Indonesia. Ia terkenal sebagai pengarang sejumlah buku ternama, seperti Tafsir Al-Azhar, Tasawuf Modern, Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Buku-buku tersebut merupakan karya-karya monumental dalam bidang keagamaan dan sastra Indonesia. Selain sebagai seorang ulama dan sastrawan, Buya Hamka juga terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selama periode Revolusi Fisik Indonesia, Hamka berperang di Sumatera Barat bersama dengan Barisan Pengawal Nagari dan Kota, disingkat BPNK, untuk mempersatukan rakyat melawan Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah tersebut. Kemudian pada Desember 1949, Hamka pindah ke Jakarta bersama keluarganya, melanjutkan menulis, dan diangkat sebagai pegawai Kementerian Agama. Namun, ia kemudian memutuskan untuk terjun ke jalur politik dan terpilih menjadi anggota konstituante sebagai wakil dari Partai Masyumi dalam pemilihan umum 1955. Hamka terlibat dalam perumusan kembali dasar negara, namun sikap politik Masyumi yang menentang komunisme dan anti-demokrasi terpimpin ala Soekarno memengaruhi hubungannya dengan Presiden Soekarno.
Setelah Masyumi dibubarkan oleh dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, Hamka menerbitkan Panji Masyarakat, sebuah majalah dwi mingguan berbahasa Indonesia. Tetapi publikasi ini kemudian dibredel oleh Soekarno karena menerbitkan tulisan Bung Hatta yang saat itu sudah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Tulisan Bung Hatta yang berjudul Demokrasi Kita di majalah itu dianggap bertentangan dengan pandangan Soekarno dan dianggap sebagai kritik terhadap pemimpin negara. Saat pengaruh komunisme semakin meluas di Indonesia, Hamka diserang oleh organisasi kebudayaan Lekra dan dituduh melakukan gerakan subversif. Hal ini menyebabkan Hamka ditahan di Sukabumi pada tahun 1964, dan ia menyelesaikan karyanya yang berjudul Tafsir Al-Azhar dalam kondisi yang kurang sehat selama masa tahanannya. Hamka bebas pada Mei 1966, menjelang berakhirnya kekuasaan Soekarno. Pada masa Orde Baru Soeharto, Hamka mencurahkan waktunya membangun kegiatan dakwah di Masjid Agung Al-Azhar, serta berceramah di Radio Republik Indonesia, RRI, dan Televisi Republik Indonesia, TVRI. Ketika pemerintah menjajaki pembentukan Majelis Ulama Indonesia pada 1975, peserta musyawarah memilih Hamka secara aklamasi sebagai ketua pertama MUI. Namun, Hamka belakangan memilih meletakkan jabatannya pada 19 Mei 1981, menanggapi tekanan Menteri Agama Alam Syah Ratu Perwiranegara, yang tidak setuju dengan salah satu fatwa MUI. Prestasi Buya Hamka sebagai seorang tokoh sejarah Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Ia dikenal sebagai salah satu pemikir Islam terkemuka, bukan hanya di Indonesia namun juga di Asia. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar doktor kehormatan, sementara Universitas Mustopo mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya juga disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah, dan masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia. Karya-karyanya yang fenomenal dalam bidang sastra dan keagamaan juga menjadi warisan penting bagi bangsa Indonesia. Buya Hamka wafat pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta. Namun warisan dan kontribusinya bagi Indonesia tetap terus dikenang dan dihargai hingga kini. Sifat-sifat Buya Hamka yang terpuji, dan pemikiran-pemikirannya yang maju, selalu dapat dijadikan teladan dan inspirasi oleh siapa saja yang ingin terus maju dan memajukan sekitarnya. Itulah profil singkat Buya Hamka. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan konten-konten positif lainnya yang dapat menambah wawasan dan inspirasi kamu.